What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang alasan pertarungan Kawaki versus Boruto di masa depan. Peran Kawaki dan Boruto bagaikan peran Naruto dan Sasuke di masa lalu, yang mana keduanya terlibat dalam persaingan maupun juga persahabatan. Jika dulunya Sasuke dan Naruto merupakan reinkarnasi Indra dan Asura, maka saat ini Boruto dan Kawaki merupakan wadah bagi seorang Otsutsuki murni. Walaupun saat ini karma Kawaki telah menghilang, tetapi 80% kekuatan Otsutsuki tetap menjadi miliknya karena kekuatan tersebut telah tertempel permanen pada tubuh Kawaki. Sedangkan Boruto juga telah mencapai 80% dari ekstraksi karma. Tetapi bedanya saat ini, karma Boruto masih bisa berkembang karena Momoshiki sendiri masih berada dalam tubuh tersebut. Jadi untuk saat ini, baik Kawaki maupun Boruto sama-sama telah memiliki 80% dari kekuatan seorang Otsutsuki. Oleh karena itu, tidak heran kedua orang ini akan berperan layaknya Sasuke dan Naruto di masa lalu. Apalagi seperti yang kita tahu, di masa depan nanti Kawaki dan Boruto juga akan terlibat dalam sebuah pertarungan yang mengatasnamakan dunia shinobi. Jika dahulu Sasuke ingin menguasai dunia shinobi karena ia tersakiti oleh masa lalu yang kelam, lalu apakah alasan Kawaki yang nantinya ingin mengakhiri dunia shinobi? Padahal seperti yang banyak diperlihatkan, Kawaki merupakan anak yang baik serta memiliki pikiran yang cukup dewasa. Selain itu, hubungannya dengan Boruto juga sangat dekat atau bisa dikatakan sudah seperti saudara. Maka dari itu, dalam video kali ini, Mimin akan membuat beberapa prediksi mengenai alasan mengapa Kawaki dan Boruto terlibat sebuah pertempuran nantinya. 1. Kawaki kehilangan orang yang dicintai. Alasan seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena dulunya dalam anime Naruto, sebagian besar penjahat kuat adalah orang baik yang menjadi jahat karena kehilangan sesuatu yang mereka cintai, harapan, dan kepercayaan. Ketika seseorang telah kehilangan ketiga hal tersebut, maka akan timbul ambisi egois yang tidak memerlukan persetujuan atau bersifat paksaan seperti halnya ambisi Madara untuk mewujudkan Mugen Tsukuyomi pada era dulu. Nah, hal seperti ini bukan tidak mungkin lagi terjadi pada Kawaki. Sebab, selama ini kita melihat Kawaki memiliki kepedulian atau cinta yang sangat besar, walaupun ia enggan untuk mengakui hal tersebut kecuali pada Hokage ke-7. Jadi, apabila suatu hari nanti Kawaki kehilangan sesuatu yang berharga untuknya, entah itu terjadi sesuatu kepada Hokage ke-7 atau mungkin harapan dan kepercayaan yang dikecewakan, maka sebesar cinta yang ia miliki, sebesar itu juga kebencian yang akan ia keluarkan. Karena pada dasarnya ketika manusia mengenal cinta, ia juga akan mengenal kebencian yang membawa penderitaan. Sehingga apabila orang tersebut tidak bisa menahan egonya, maka kebenciannya akan menuju pada kehancuran diri sendiri maupun orang yang tidak bersalah. Oleh sebab itu, alasan kehilangan orang yang dicintai Kawaki memiliki potensi yang sangat besar untuk merubah pola pikir Kawaki, sehingga membuatnya menjadi orang yang tidak berperasaan dan hanya membuat dedikasi untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab Boruto sebagai saudara untuk menghentikannya, jika itu diperlukan untuk keselamatan banyak orang. 2. Dunia shinobi yang memilukan. Sejak ninsu menjadi ninjitsu, atau lebih tepatnya sejak perseteruan antara kakak beradik Indra dan Asura, dunia perlahan berubah, di mana yang pada awalnya cakra digunakan untuk membantu sesama, tetapi seiring berjalannya waktu justru digunakan untuk menyakiti. Perlahan cakra terus berkembang dan orang-orang yang bisa mengendalikannya disebut shinobi. Sejak saat itu, dunia terus terlibat perang dan jatuhnya korban tidak dapat dihindarkan. Sangat sedikit orang-orang menjadi tua sebab di umur yang masih anak-anak pun shinobi dipaksa untuk berperang. Setiap negara berupaya untuk mempertahankan kedaulatan mereka, sehingga sudah tidak ada pilihan lagi selain menyewa klan shinobi. Sampai pada akhirnya Indra dan Asura kembali berreinkarnasi menjadi Madara dan Hashirama. Saat itu mereka bekerja sama untuk mendirikan sebuah desa shinobi pada negara api yang saat ini dikenal dengan nama Desa Konoha, serta diikuti oleh negara-negara lainnya sebagai bentuk keseimbangan. Akan tetapi, terbentuknya desa shinobi justru menimbulkan persaingan militer antar negara, sehingga tak lama kemudian terjadi perang dunia shinobi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian setelah cukup lama, Indra dan Asura kembali berreinkarnasi untuk kedua kalinya menjadi Sasuke dan Naruto. Tepat pada saat mereka remaja, dunia terancam dengan kehadiran organisasi Akatsuki yang ingin menguasai dunia.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, dunia atau tepatnya kelima negara besar membentuk aliansi shinobi, sehingga terjadi perang besar dunia shinobi keempat. Dan berkat upaya serta pengorbanan yang begitu besar, terciptalah kedamaian pada 5 negara besar. Namun saat ini kembali muncul organisasi yang bernama Kara. Walaupun ketuanya telah dikalahkan pada beberapa waktu yang lalu, tetapi masih ada beberapa anggotanya yang dapat mengancam kehidupan di bumi. Karena kelompok tersebut besar kemungkinan akan terjadi perang di masa depan yang melibatkan banyak shinobi. Sehingga yang awalnya Kawaki hanya mendengar cerita tentang perang, kali ini ia dapat menyaksikan langsung peperangan yang sesungguhnya. Banyak orang yang mati, banyak anak yang menjadi yatim, dan yang hidup akan menanggung beban dari kematian yang mereka sayangi. Atas kejadian itu, kemungkinan Kawaki beranggapan bahwa shinobi hanyalah sebuah alat yang digunakan untuk menyakiti satu sama lain. Sehingga menurutnya dunia shinobi harus dihapuskan, karena selama orang memiliki cakra, kedamaian tidak pernah terjadi. Keinginan Kawaki tersebut sekaligus menjadi ancaman untuk dunia shinobi, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertarungannya melawan Boruto. Sebab Boruto sendiri merupakan seorang shinobi dan sudah menjadi tugas shinobi untuk menyelamatkan temannya yang telah kehilangan jalan ninjanya, seperti halnya Naruto dan Sasuke di masa lalu. 3. Kawaki dihasut kode. Setelah kekalahan Ishiki, besar kemungkinan saat ini Kode lah yang menjadi pemimpin baru organisasi Kara. Kurang lebih mirip seperti pada saat Madara dulu meninggalkan Obito. Semua keinginan serta rencana dari Ishiki akan dilanjutkan oleh Kode. Akan tetapi, ia memiliki rasa pengabdian yang sangat besar terhadap Jigen. Dari pengabdian tersebut, ia telah mendedikasikan semua keinginan, perasaan, serta kemampuannya kepada Ishiki. Namun, semua itu sirna saat ia tahu bahwa orang yang ia kagumi telah dikalahkan oleh Shinobi Konoha. Dari raut wajah serta kata-kata Kode pada chapter terakhir ini, ia diperlihatkan seakan ingin membalas dendam kepada orang yang telah mengalahkan Ishiki. Tetapi harus diakui kekuatan Kode saat ini atau sebelum ia berhasil berubah menjadi Otsutsuki, ia bukanlah tandingan bagi shinobi-shinobi besar seperti Naruto ataupun Sasuke. Nah, selama Kode belum bisa mengalahkan orang-orang Konoha dengan kekuatannya sendiri, besar kemungkinan Kode akan membeli cara lain, seperti menghasut salah satu shinobi kuat dan Kawaki yang paling berpotensi akan hal itu. Dengan terhasutnya Kawaki, ia akan dibutakan oleh kata-kata dari Kode, sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika ini menjadi alasan pertarungan Kawaki versus Boruto di masa depan. 4. Permainan Amado. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Amado telah mengkhianati organisasi Kara bersama satu orang rekannya yaitu Kashin Koji. Jatuhnya pesawat yang membawa Kawaki juga merupakan sabotase Amado untuk mengkhianati Ishiki. Bahkan kematian Ishiki pun merupakan rencana dari Pak Tua tersebut. Jadi dapat dikatakan sebagian besar yang terjadi saat ini telah sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi kita masih belum mengetahui asal-usul dari Amado, dari mana ia berasal, apa motivasinya, dan apa tujuannya. Takutnya sih ada udang di balik pintu. Batu maksudnya. Selama Shinobi Konoha masih belum mengetahui tujuan Amado yang sebenarnya, ilmuwan yang satu ini harus tetap diwaspadai. Karena jika tidak, ia pun dapat mengkhianati Konoha seperti yang ia lakukan pada organisasi Kara. Apalagi Amado merupakan orang yang sangat pintar, bahkan kepintarannya bisa saja melebihi Shikamaru. Jadi menurut Mimin, ia masih tergolong orang yang berbahaya dan berpotensi menjadi dalang dari setiap peristiwa yang telah terjadi dan akan terjadi di masa depan, termasuk alasan dari pertarungan Boruto dan Kawaki. Nah guys, itulah tadi prediksi Mimin mengenai alasan dari pertarungan Kawaki versus Boruto. Menurut kalian, mana yang paling berpotensi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.